Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiar Huda, NIM A320 1850 dari kelas B. Dan di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah English for Specific Purpose atau ESP. Langsung saja ke nomor 1. Di nomor 1 saya memilih untuk mengajarkan ESP course di kalangan mahasiswa keperawatan. Dan untuk nomor 2, soal nomor 2 saya menjawab dan disuruh explain learner need, learner lack, dan learner want untuk mahasiswa keperawatan. Jadi dimulai dari learner need. Di learner need ini student want get language learning information, how to effectively learning skill and language. Lalu di learner lack has problem, especially. Jadi di sini ada 3 masalah. Yang pertama adalah menulis riwayat kesehatan pasien dan penilaian fisik, dan juga menulis beberapa laporan dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, reading, seperti menafsirkan istilah-istilah dalam kedokteran. Susah kan itu ya. Dan yang ketiga, mahasiswa menilai bahwa keterampilan berbicara dan mendengar sangat diperlukan ketika sedang bercakap-cakap dengan pasien. Ya, jelaslah kita saat ketemu orang asing dan merawat orang asing gitu kan, kita harus tahu keluhannya dan memberikan penjelasan, memberikan nasihat kepada pasiennya. Jadi menguasai banyak kosakata yang berhubungan dengan kesehatan adalah suatu keharusan, apalagi jika perawat bekerja di luar negeri. Seperti itu. Dan learner wants, di sini mahasiswa keperawatan harus mengimprove speaking skill, listening skill, reading skill, dan writing skill. Karena kemampuan tersebut sangat penting untuk seorang perawat. Karena seorang perawat tidak hanya bekerja di Indonesia, tetapi juga bisa bekerja di luar negeri. Itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Materi yang harus diberikan kepada mahasiswa keperawatan. Dalam bidang keperawatan terdapat kompetensi utama yang harus diperoleh oleh mahasiswa keperawatan agar dapat berfungsi dengan baik dalam proses keperawatan. Di sini ada banyak sekali, tapi hanya saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah pemberian penyuluhan kesehatan, penjelasan tentang pendamping patologi dan pengobatannya, menerjemahkan data pendataan seperti yang contohnya seperti data rekam, medis, dan laporan. Dalam hal melibatkan pasien dalam manajemen. Seperti itu. Dan yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris mahasiswa perlu ditingkatkan. Kemahiran bahasa Inggris pertama yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan berbicara atau speaking skill. Keterampilan keperawatan yang penting menurut mahasiswa adalah yang membutuhkan komunikasi dengan pasien asing. Selama jam kerja, komunikasi dengan pasien adalah suatu keharusan dalam rangka pemberian obat. Pasti ketika lu sakit kan nurse gitu pada bilang ke lu gitu. Nah, dan selain mengasih tahu tentang dosis obat, mahasiswa keperawatan juga perlu untuk menasihati dan berbincang-bincang. Nomor 4, metode. Materi ESP pada perawat akan didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Untuk mahasiswa keperawatan, materi yang digunakan adalah materi yang terintegrasi dengan situasi di dunia nyata. Situasi kerja mereka di rumah sakit atau tempat
kesehatan lainnya. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan metode audio visual atau video. Pertama, saya akan memilih video yang diputar, lalu mahasiswa yang melihat dan mendengarkan akan menjawab lembar soal yang sudah disiapkan. Teknik ini juga disebut active viewing. Yang kegiatan ini yang seperti saya contohkan tadi. Jadi mahasiswa mengamati video yang dimainkan sambil mereka mengerjakan lembar kerja yang berkaitan dengan isi video kegiatan. Kegiatan ini terbukti bisa meningkatkan minat, fokus, dan perhatian mahasiswa terhadap materi dan juga dapat meningkatkan listening dan writing skill. Yang kedua, kita ada metode full up activity, yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi secara aktif untuk mencapai tujuan kompetensi komunikatif. Dan metode yang ketiga ada reproduction activity, yaitu mahasiswa diminta untuk memproduksi apa yang mereka lihat dan dengar di video dengan cara mendeskripsikan dan bercerita. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan listening dan speaking skill. Untuk nomor 5, possible challenge, saya akan menjelaskan tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika menyampaikan materi kepada mahasiswa perawat. Di sini ada 3 tantangan yang saya cantumkan menurut saya. Ketakutan saat pertama kali mengajar, karena di bidang perawatan saya sangat asing dan nggak begitu menahu. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan bahasa Inggris yang beragam, mulai dari belajar yang level rendah hingga memiliki potensi bahasa Inggris yang tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak mudah memilih materi yang tepat sesuai kemampuan mahasiswa yang bervariasi, karena guru harus mempertimbangkan tingkat kesulitannya dan juga harus meningkatkan minat belajar mahasiswa. Jadi, kurangnya pengetahuan dan disiplin peserta didik, kurangnya pelatihan guru, kurangnya analisis kebutuhan yang tepat memang menjadi tantangan tersendiri dalam mengerjakan ISP di kalangan mahasiswa keperawatan. Saya Abir Huda. Itu jawaban untuk UAS ISP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.